Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam agung maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalanan ke sana, ketika aku sudah dekat dengan Damsyik, yaitu pada waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidaklah mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana aku diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Sebab aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu. Maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntut aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang hidup menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berdirilah, berilah dirimu dibaptis, dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapuskan." Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita,
dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru lagi. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, gereja hari ini merayakan pesta pertobatan Santo Paulus. Kisah pertobatan Santo Paulus bukanlah kisah yang asing bagi kita semua, terlebih-lebih pengalaman menuju ke Damsyik, di mana Paulus harus merebahkan dirinya, terkena cahaya ilahi yang akhirnya membuat Paulus jatuh dan dia mengalami kebutaan. Dan selama mengalami kebutaan, Paulus hanya berjumpa dengan dirinya sendiri. Tidak ada lagi kemampuan yang ia miliki untuk membukakan matanya. Segala sesuatu yang ia yakini pada akhirnya tidak berguna apapun sama sekali. Dan Paulus dituntun oleh Ananias sampai ia akhirnya membuka mata dan mengalami pertobatan sebagai seorang rasul, dan dia akhirnya menerima Yesus di dalam hidupnya dan mewartakan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Allah itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan Rasul Paulus juga menjadi perjalanan hidup kita, di mana kita pun juga mengalami pengalaman-pengalaman Damsyik, di mana kita sebenarnya berjumpa dengan cahaya-cahaya ilahi yang membuat kita diajak untuk terbuka menerima cahaya ilahi itu, untuk menerangi hati kita yang gelap, untuk menerangi diri kita yang mungkin selama ini kita masih bertahan dengan keyakinan-keyakinan kita sendiri. Tetapi semua itu pada akhirnya diubah oleh Allah untuk menjadi sejalan dengan kehendaknya. Saudara-saudari yang terkasih,
pertobatan Santo Paulus menjadi panggilan dan ajakan bagi kita semua agar kita senantiasa mau membuka diri, mau merebahkan diri untuk menerima cahaya ilahi yang berasal dari Allah sendiri. Maka dari itu, marilah saudara-saudari yang terkasih, bahwa perubahan di dalam hidup seperti yang dialami Paulus berangkat dari perjumpaan dengan Allah sendiri, meskipun itu melewati pengalaman yang menyakitkan bagi Paulus, tetapi itulah jalan pertobatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Paulus. Maka bagi kita yang sudah percaya akan Yesus Kristus, kita perlu juga membuka hati kita supaya cahaya ilahi yang kita terima dari Tuhan senantiasa menggerakkan kita untuk membangun pertobatan serta perubahan di dalam hidup.